akhirnya. Waduh. Heavy CC lagi. Nah ini dah, metodenya masih sama. Masih sama, ya benar. Mereka bakal main full crowd control juga ya. Mungkin kecuali Cloud, tapi Cloud juga kalau kita bilang ya ini crowd controlnya dalam rupa damage. Dengan Blessing Duet yang bakal dipakai. Tapi dia mainnya area. Betul, Tempest of Blade bisa knock up ke atas kan. Oh ya. Yang berubahnya positioning dari pick-pickannya aja Om ya. Betul. Ya mungkin kalau kita ngelihat dari MPL kemarin ya, ini pasti mungkin akan ada yang di depan, tapi ini berubah. Diganti-ganti aja. Digeser ya, aja, permainannya. digeser. Bener-bener digeser. Dan last pick-nya, Roger Flex kah? Tapi mereka kurang di mid lane-nya sih. Faramis, oke. Bukan Roger Flex, karena memang sudah punya Baxia ya. Ya. Gusta Lagusta untuk gold lane. Sagan seperti biasa juga power pick dia adalah Faramis. Dan kembali muncul sekarang buat Faramis. Dan ini cukup menakutkan dengan Faramis yang dihadirkan oleh Arkeyo Akira. Karena dengan longer team fight-nya akan lebih menguntungkan untuk Arkeyo Akira. Bener sih, tim fight panjang bakal menutup momentum nantinya dari Tigreal, Terizla, atau bahkan Loi. Kecuali Netherrealm bisa dipancing keluar dengan si Anavel. Oh, jadi Tugasnya Anavel ya. tugasnya Anavel untuk memancing ke arah Netherrealm. Dan kita bakal lihat El Clasico versi internasional antara EVOS Glory versus RRQ Akira di game yang pertama, Best of Two Series bersama Ranger Remas dan juga Owl. Alright, derby klasik internasional. Walaupun berbeda region, tapi memang dari tim yang memiliki history rival yang nggak bisa kita pungkiri. Betul. Derby klasik, mampukah RRQ Akira membalaskan dendam dari saudara mereka yang berada di region MPL ID atau bahkan EVOS Glory benar-benar membungkam RRQ di dua region? Ya. Karena bukan cuma di region dari MPL dan MDL-nya juga. Betul. Udah kelihatan banget soalnya kemarin dari SPS juga digadang-gadang EVOS ini lagi mukbang RRQ. Dan inilah RRQ yang akan mereka lawan nih selanjutnya. Betul. Karena sebelumnya di Sena, di Hoshi, udah. Dan ini akan menjadi ajang pembuktian. Karena kalau ngelihat kita ini dari Anavel dengan linknya kembali ini. Dan sekarang kalau kita ngelihat di hari ini link sangat laris manis ya. Cuma satu tim saja yang tidak menunjukkan link Linknya. di dalam kemenangan. Nih kalau kita ngomongin 3 kemenangan yang sudah terjadi, semuanya ada link, ya kan? Kecuali match 1. Ya, itu pakai Julian. Julian dan juga Roger, karena match 2 ada linknya, Kairi. Match 3 tadi penutupnya ada link dari Kartezi. Oke, dan apakah link ini akan menjadi satu kemenangan lagi yang bisa disecure oleh EVOS Glory? Karena kalau ngeliat sekarang juga di arah top lane, Gusta Lagusta. Damage yang disumbangkan oleh Anavel. Ini membuat sekarang dari Gusta Lagusta mundur dulu nih. Dan bahkan ini ngebantu Bransnya untuk lebih memenangkan lagi nih nantinya dari segi match up laningnya bersama dengan Roger. Dan bahkan yang sangat aku suka dari Anavel barusan adalah dia tuh nge-trigger Purify-nya dulu. Ketika Purify-nya nggak ke-trigger, dia nggak mau masuk. Kalau Purify-nya ke-trigger dan sekarang dia bisa masuk. Tapi kondisinya kalau dia sekarang masuk, dia akan kehilangan purple buff. Ya, dan ini hal-hal yang jarang terjadi nih. Cloud menang lane atas Roger. Ya karena bantuan ya. Karena bantuan, makanya. Dan turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Di mana setup ternyata udah dilakukan terlebih dahulu oleh King-nya. Bergerak ke arah bawah, kedua belah mid laner sedang berbagi XP juga untuk bisa menginjak level 4-nya untuk bisa mendapatkan source ultimate. Tapi nampaknya Anavel melakukan pertukaran atas turtle terhadap orange buff. Dia tahu betapa sakit rasanya digaruk. Dan bakal Purify game ini kepetok. Second, dia harus menggunakan Purify dan bahkan Netherrealm-nya terlalu mahal. Ternyata source skill yang keluar di depan sana. Meanwhile, Luis bakal coba untuk memberikan pressure di arah purple buff. Recall yang memang tadi bisa digagalkan ya. Tapi memang nggak ada hal yang lebih lanjut lagi bisa dilakukan oleh Luis selain mendelay aja waktu kepulangan dari Anavel. Dan purple buff sekarang udah mulai rame nih. Udah mulai ada informasi yang dicari juga oleh Luisnya, mengganggu dan mendelay lagi untuk Anavel bisa mendapatkan purple buff tersebut. Tapi udah ada Retribution kali ini. Udah ada retri.
Dan Purify ada di dua tangan dari EVOS Glory. Dan jujur lihat tier bottom lane, mereka tidak akan membiarkan King diam begitu saja. Tapi untuk ngomongin team fight dengan adanya King yang kuat dan perkasa sekarang dengan level yang paling tinggi. Bahkan ya memang levelnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Tapi dia berada di level paling tinggi bersama dengan Anavel di lawan Rodal Gusta. Dia tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan dari Cloud9. Iya. Tapi kalau itu terjadi nanti, dia akan kena sendiri ganjarannya. Karena memang masih belum ada item juga buat Cloud9-nya ya. Tapi Wall Charge Oke, wajah dikeluarkan dengan second Hammer berhasil memancing flicker and dari seorang Lewis. Splash Blast from Brand. Mundur ke belakang bakal coba ditabrak oleh seorang King. Lihat Dreams dengan sangat sigap melakukan sedikit perimeter untuk tidak bisa ditumbangkan Branch-nya. Karena kalau tadi Branch tertabrak, berhenti pergerakannya dan Purify terpancing minimal. Itu minimal banget. minimal banget ya. Tapi untuk sejauh ini belum ada first blood. Mereka bermain cukup hati-hati. Berbeda dengan 3 match yang tadi kita saksikan ya. Kayak Betul. early-nya tabrak-tabrak masuk semua. Dan sekarang dengan bermain cukup objektif pula. Setup nantinya menuju ke arah Turtle yang akan juga menentukan siapa yang akan lebih unggul. Karena dari kedua belah tim ini goldnya pun sama. Kejar-kejaran hanya beda 100 gap aja. Dan kalau ngelihat dari potensinya untuk memegang ke arah objektif terhadap Turtle, harusnya King pasti punya keunggulan lebih ya. Yes, dan bahkan Anavel kali ini selamat datang di international scene. Mungkin dia belum panas, jadi dia membutuhkan match pertama dan di game pertama ini untuk bisa membawa game selanjutnya agar lebih agresif lagi. Karena kita belum lihat di mana Anavel permainan dengan Link ya. Karena kita tahu Link Anavel salah satu Link yang terbaik yang ada di MPL ID untuk season 13 kemarin. Cukup setuju. Ya. Mengejutkan juga ya, selain alfanya ya, Linknya juga mengerikan. Mengerikan sekali sih Linknya. Aku lebih benar-benar mengerikan Linknya. Karena dari dia punya ketenangan untuk nge-steal Lord, disitulah aku ngeliat sense sebagai seorang assassin. Yap, insting jungler juga yang ada ya. Tapi Turtle ternyata memang di-setup duluan oleh EVOS Glory tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Akira nih. Dengan satu Turtle tersebut ini menjadi netral lagi, goldnya juga sebenarnya. Tapi ternyata bergerak ke arah bawah, Tekashi. Oke. Di dive in dan Anavel kali ini udah nggak ada Tempest of Blade dan hampir saja ter-take down. Meanwhile dari mid lane pasukan dari RRQ Akira. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah orange buff dan untungnya King nggak tahu ada Anavel di sana. Kalau King tahu dengan darah 1/4 dan tidak ada Tempest of Blade, gue yakin 1000% King akan nabrak Anavel. Ditabrak tuh ya. Ditabrak pasti, minimal retributionnya kepake lah Anavel. Oke, dan kita akan melihat sedikit dari replaynya ya, terikat dengan curtain skull. Tapi memang untungnya tadi nggak ada wave juga yang masuk ya. Kalau wave masuk itu bakal beda cerita. Tapi One Watcher shot flicker berhasil mendapatkan Cloud9 tapi ternyata Purify Carries FTT. Meanwhile Implosion masih sempat keluar dan tertabrak dengan adanya table 1 kali 24 jam membuat para pasukan dari RRQ Akira. Mereka terkena surprise harusnya karena Cloud9 is coming. NetherRealm ternyata menyelamatkan semua pasukan RRQ Akira. Dan mereka mencoba untuk membalaskan kembali tim fight yang dimiliki. Meanwhile Fluffy flicker power defensive mencoba dipasang begitu saja. Fluffy almost never enough. Tapi nampaknya Anavel juga gagal untuk mendapatkan 1 buah poin kill di arah bottom lane. Jadi bisa kita bilang EVOS Glory rugi total. rugi ya. Total. Yes, dan ini semua ternetralisir dikarenakan satu buah NetherRealm.
Tadi ada Cloud yang masuk sendiri, dia mau coba untuk melakukan adanya aksi backstep. Namun NetherRealm ini juga mengubah segalanya, semua jadi miskalkulasi dan 4 pemain yang berdekatan juga dari RQ Akira akhirnya justru mengembalikan keadaan di mana Cloud yang memang harus tumbang. Usaha dari Anavel bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan sedikit curi-curi ke arah turretnya, tapi memang selalu bisa ditutup oleh Tekashi dan bahkan kali ini Luis harus mundur dulu. Luis, respect is the key, jangan sembarangan, main coba masuk ke dalam sana dan bahkan kita bisa lihat perpasukan dari tim RRQ Akira, mereka terkena surprise! Di top lane, satu poin kill yang mahal, flashing di atas dikeluarkan oleh seorang Brans. Meanwhile Anavel benar-benar di zoning out, dan kalau aku jadi Anavel, kali ini dia harus tenang, dia harus farming dulu, nggak apa-apa sekarang dihajar abis-abisan sama sosok seorang Tekashi. Karena di sisi sebaliknya kita lihat Wildcats telah dikeluarkan seorang Luis. Implosion berhasil mendapatkan 2, tapi tidak akan adanya damage membuat para pasukan dari Akira masih bertahan. Dan Ram mencoba untuk menyelamatkan King dan juga Luis, tapi nampaknya tidak akan cukup. Karena Brans is coming. Damage per second from Cloud Brans yang benar-benar menghentikan pergerakan dari Akira, apalagi King. Yang dari tadi belum ke pressure. Yap, dan kunci jawaban dari RQ Akira dengan adanya Faramis untuk bisa melakukan adanya fight back, ini harus di-trigger sih memang. Tadi ada satu implosion yang kena ke arah 2 orang, tapi akhirnya ada follow up damage juga. Dan follow up CC juga. Dan dari penalty zone yang akhirnya membuat dari RRQ Akira mereka harus bisa dikalahkan dari segi team fight-nya juga, tapi diversion lagi-lagi membuat dari Cloud dan Brans ini cepat banget pastinya untuk bisa melakukan rotasi. Dan jangan lupakan Anavel ini juga cukup mandiri, dia dari tadi masih belum fight, dia masih bisa farming secara free juga tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Kalau kita lihat dari Luis dengan gameplay yang cukup agresif ya, dari tadi dia cukup nempelin juga ke arah Anavelnya, ini udah mulai dibungkam. Dan kalau aku lihat, ini adalah salah satu kelihayan dari Anavel. Dia nggak manja, dia nggak apa-apa, nggak di zoning out di arah purple-nya. Dia nggak dibukain mapnya, nggak apa-apa. Selama dia pegang purple, dia masih bisa gitu loh. Nggak apa-apa nggak point kill, tapi farming aja. Memang Link, kalau bisa kita bicarakan, early punya pressure, tapi nggak mematikan. Beda sama pressure mematikan seperti kayak instan Nolan, ya kan? Julian, nah itu mematikan. Kalau misalnya dari Link nggak mematikan, memang pressure sangat kuat. Tapi lihat di depan sana, Wildcats all in menuju ke arah seorang Fluffy. Ditelan bulat-bulat. Tapi nampaknya ini sebuah informasi untuk seorang Anavel. Kalaupun dia sekali mencoba mendapatkan steal terhadap Lord, dia punya chance. Gak ada Wildcats di sini. Ya, dan one thing yang aku notes banget dari Anavel adalah dia pintar banget untuk cari pertukaran. Lihat dia udah level 13, sedangkan King masih level 11 yang baru saja menginjak 12. Baru aja nginjak 12, sedangkan dia dalam kondisi yang benar-benar punya 3 assist. Anavel nggak punya apa-apa. Dreams di depan sana. Maka coba untuk membuka badan. Brans mencari stack terlebih dahulu. Tapi King nggak bisa melahan lama. Untuk Lord Legend dan Power of Legend. Anavel berhasil men-take over Lord. Dan bahkan di depan sana.
Mereka membuat para pasukan dari tim Anarki akhirnya menjadi satu. Walaupun dengan adanya teleportation dia nggak bisa mundur ke arah belakang Cloud9. Satu-satunya wall chase yang dikeluarkan oleh Luis tidak bisa berarti apapun. Karena kalau mereka masih memaksa teamfight di dalam kondisi seperti ini, Lord akan bebas. Dan tentunya Anavel akan mendapatkan keuntungan lebih karena dia punya power clear. Yap, tapi Anavel masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Akira untuk tidak bisa menghancurkan outer middle turret. Dan satu Retribution, Stealing Lord dan juga memenangkan level Retribution tersebut menjadi jawaban untuk EVOS Glory kali ini. Berhasil untuk mensaman Lordnya di arah bawah. Split push power jangan lupakan, bukan cuma sekedar dari Anavel, Brands ini juga masih belum tersentuh sama sekali. Ya sekarang mungkin Luis akan dengan PD dia ketika melawan Anavel, tapi enggak untuk nanti. Enggak untuk nanti kalau dia udah punya item untuk bisa penetration. Turun di arah bottom lane, but it's okay. Para pasukan dari tim Araki akhirnya pun gak ada bisa melakukan following up. Sekalipun Seigen mendekat ke arah bottom lane, gak bakal cukup. Dan lihat Lordnya, lumayan atit. Iya, dan ini Lord yang pertama juga sih, jadi memang masih bisa di-clear, tapi potensi yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS Glory adalah menghancurkan inner turret di arah atas. Outer middle akan segera dihancurkan pula, tapi nampaknya King ini udah mulai melakukan defense tipis-tipis. Defense tipis-tipis yang diberikan di arah mid lane, mereka tidak mau kehilangan sama sekali mid turret karena ini vision satu-satunya mereka tahan. Nah itu dia. Satu-satunya jembatan untuk top turret ke bottom ke mid ada di mid turret mereka. Kalau mid turret outer mereka juga pecah, case-nya akan berbeda. Ya, dan jangan lupakan ada Luoi ya, yang bisa kemanapun, tapi King. Outshell Gaming bersama dengan Walsha setelah dikeluarkan Blessed Red dari seorang Brans. Berhasil menghentikan pergerakan dari Akira. Mundur ke arah belakang, sakit tapi nampaknya kita lihat Cloud9 adalah satu-satunya damage deal yang bisa dibuat oleh EVOS Glory yang akhirnya mendapatkan double kill. Curse and Curse memang mendapatkan Brans di arah belakang, tapi nampaknya pertukaran ini tidak terlalu adil dan tak ada satupun yang berani menuju ke arah sosok seorang Cici di arah bottom lane. Gak ada. Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Tapi memang 1 tukar 2 yang terjadi ya, dan ini di replaynya. Temples of Blade yang connect ke arah Kingnya, sedangkan di sisi lain memang Brands-nya dipegangin. Dan Tekashi ya udah dia dibiarin aja, dikasih aja pulang, nggak mau terlalu memaksakan juga semenjak memang dari research-nya juga tadi udah keluar. Dan memang nggak banyak kill sih, 4-6 sekarang. Gold-nya juga nggak beda jauh, tapi EVOS Glory perlahan ini mereka juga menunjukkan bagaimana power mereka udah didapetin dari masing-masing. Dari Brands-nya, dari Anavel yang udah join fight juga. Dengan modal, tadi ada Hasclaw, ada BOD juga, dan Berserker's Fury yang menjadi damage nantinya yang akan bisa menumbangkan pemain-pemain dari RRQ Akira. Oke. Anavel kali ini dia harus ingat terus dengan adanya purple buff yang dia miliki, dia harus tepat hitungannya. Karena kalau tidak, menurut aku bukan hanya Lord yang hilang, purple buff-nya juga akan hilang. Dan kontes kalau misalnya berhasil dapatkan Lord sekalipun terkena wipe, nggak bakal baik sih untuk EVOS. Iya, dan sepertinya RRQ Akira mereka nggak gentar ya. Itu dia. Mereka set up duluan karena mereka pede dengan adanya utility jungler. Dia bisa pegangin Lordnya dulu, tapi sepertinya ada sedikit keraguan-raguan. Kalau ngeliat antara Luisnya juga dan Tekashi-nya bergerak ke arah tengah, di reset dulu, ditarik ulur dulu nih. Oke, Brans sudah berhasil mendapatkan sedikit clear momen di area bottom lane. Gak maksimal, gak semuanya, tapi clear momen udah dia dapatkan. Dan saat ini, di mana Anavel tidak memiliki purple buff adalah sebuah waktu yang dimiliki dari tim RRQ Akira untuk bisa melakukan team fight. Mereka sudah melakukan setup, Dreams, Coach Gaming telah terlihat. Tapi nampaknya target utama mereka di sana Bloodshot! Berhasil menyelamatkan the power of retribution dari seorang Anavel. Dia mulai masuk, mencoba untuk menyelesaikan sebuah blasting dan from Brans tidak bisa mendapatkan banyak hal. Sedangkan dengan Avengers sana cukup sakit dan Anavel dia harus mundur ke belakang. Maniac akan coba di tangan Anavel. Apa coba akan datang? Ini dia Maniac. Yang from Anavel harusnya di tangan dari Gusta Lagus. Dan itu dia di cover dengan baik oleh Tekashi karena dia tahu Tekashi akan mendapatkan momen one last hit dari seorang Tekashi. Gak bisa mendapatkan Anavel. Iya, dan ternyata energinya tidak cukup ya sepertinya tadi untuk bisa mendapatkan bahkan Savage di depan mata harusnya. Tapi sayangnya energi pun itu menjadi penghalang. Hampir joki lagi. Hampir joki. Untung dari awal dia gak punya purple. Kalau dia punya purple, gua jamin itu udah ada Savage dengan Anavel. Iya, itu udah pasti sih. Tadi gak bisa turun dari temboknya. Dia gak bisa turun dari tembok, dia gak bisa loncat. Dan bahkan di arah top lane sana dengan power yang sangat cepat untuk memberikan clear terhadap Lord.
clear terhadap Lord, bukan clear terhadap Wave ya. Ya. Ini case yang berbeda. Ya karena Super Wave Minion masih ada ya. Yes, Di betul arah sekali. bawah, di arah tengah juga udah di-clear sebenarnya. Tapi untuk in-game equipment kali ini, 12.900 banding 7.400. Kedua belah jungler yang sangat-sangat signifikan, walaupun memang dari King sekarang udah level 14, tapi Annafel dengan 5 kill yang disumbangkan tanpa terpick off sama sekali. Free farm yang berhasil untuk didapatkan pula, tapi tabrakan terjadi kali ini. Fluffy yang akan menjadi targetnya, apakah akan dikomit karena di arah belakang? Oke, Sudah mulai ada follow up damage. tapi nampaknya penalti zone dibalaskan kembali dengan NetherRealm, kembali membuat tim EVOS Glory harus mundur sejenak. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru, sedangkan akhirnya dari Tekashi kali ini mereka menempel Surprise. Meanwhile dari Annafel versus everybody di depan sana membuat para pasukan dari tim kira-kira harus tumbang 2 player. Dan Brans finally akhirnya dia selamat dari invasi yang dilakukan Tekashi. Dan jujur, ngomongin targeting Tekashi, dia bagus banget. Dia Iya. tahu siapa targetnya. Ketempelan Iya. Brans ketempelan Tekashi. Tapi ya memang Brans yang dipegang ya, tapi Bransnya pun masih bisa bertahan dan bahkan banget. delivering damage yang membuat Tekashi pun yang akhirnya harus tumbang. 2 pemain hilang dari RRQ Akira kali ini membuat 3 base turret sekarang terekspos. Oke, Annafel punya power untuk memberikan pressure. Dan Parko buff dari King itu dilucuti semua. Bahkan bisa orange buff-nya untuk Brans sekarang. Orange buff dari King untuk Brans, purple-nya untuk Annafel. King udah gak punya apa-apa lagi. Purify Gaming terlalu cepat untuk membuat Falcon di depan sana. Dan bahkan para pasukan tim RRQ Akira terkena Implosion Gaming. Berhasil menuju ke belakang dan run telah dipicu, tapi Annafel belum datang. Ini kerugian di tangan RRQ Akira. Mereka akan teamfight di arah Lord tanpa adanya NetherRealm. Yes, dan Dreams-nya gak tumbang masalahnya. Dreams walaupun memang sudah melakukan flicker, tapi harusnya nanti Implosion di saat fight di area Lord akan sudah siap kembali. Dalam 3 detik Lord akan muncul, sekarang udah kelihatan juga. Tapi memang harus diperhatikan adalah Luis. Ini juga tipikal yang cukup agresif, flicker wild charge yang akan menjadi powernya. Apakah akan bisa membuat momentum milik dari RRQ Akira? Sakit banget. Fluffy juga gak bakal kuat bertahan lama di depan sana. Fluffy harus balikin kembali. Minimal dia ada pada dan itu dia. Purify yang berhasil di-trigger oleh seorang Fluffy. Meskipun begitu Annafel dia dengan sangat bijak. Dia tahan semuanya dan akhirnya itu dia. Momen yang ditunggu udah mulai datang. Win of Nature not of the day. Tapi Implosion for nothing. Membuat Annafel nafsu membunuhmu. Untungnya mereka punya Brans. Di mana semua eksekusi dilakukan oleh seorang Annafel. Dan tidak bisa mendapatkan 1 point kill dari Gusta Lagusta. Brans datang dan sekarang power mereka untuk bisa mendapatkan Lord. Ya, power mereka EVOS Glory kalau dia bisa Ya, dapetin bisa. Lord atau nggak minimal dia bisa mancing RRQ Akira datang. Ini the best thing yang bisa mereka Tapi lakukan. harusnya bisa sih. Tapi masalahnya tadi 1 buah shutdown terhadap Annafel ini menjadi tabungan yang pecah untuk RRQ Akira Dreams. Implosion yang memang tadi belum berhasil untuk bisa menciptakan momen. Bisa membuat dari RRQ Akira juga akhirnya mendapatkan momentum mereka. Tapi masalahnya ini dia. Lord yang akhirnya bisa di-secure oleh Brans secara sendirian. Ini menjadi 1 momentum lagi untuk EVOS Glory. Dan jangan lupakan Betul sekali. Cloud Kun. Ini bisa membawa nantinya Brans maupun Fluffy dan Dreams untuk Itu lini dia. belakang. Dan aku tadi sempat berpikir Annafel berani masuk, mungkin dia punya Sky Pister, ya kan? Tapi ternyata di itemnya tidak ada Sky Pister. Tak ada, dia nggak Jadi FOMO ya. secara tidak langsung, dia cukup mengandalkan Endless Battle tadi dong. Ya. Setelah Voice masuk, Deviant dan true damage yang masuk, itu bisa dapetin Roger. Tapi yang mulai harus coba difikirkan kembali, secara di atas kertas tertulis dengan resmi, kalau Roger itu di atas assassin-assassin yang ada Ya, di muka susah. bumi Land of Doubt. Susah, di targetnya susah banget ya. Yes. Dia punya dodging skill, ya kan? Tapi fight penalty terjadi. zone kali ini masih coba ditahan ada Fluffy! Oke, gak ada yang lihat, it's okay, no problem. Membuat para pasukan dari tim RRQ akhirnya mereka berhasil mempertahankan base mereka. Oke, Gak ada yang lihat, Gi, gak masalah. aman aja. Aman aja, jadi kita harus coba mundur lagi untuk para pasukan EVOS Glory. Oh, tapi Trilane push loh ini. Trilane Pulse, Bakal dipaksa kah? tapi mereka apakah punya penalty zone untuk kebukanya? Atau Kan- bahkan implosion? Implosion karena terlalu banyak Purify kali ini. Menurut aku, yang pantas banget untuk diberikan sebagai tumbal, itu penalty zone dibandingkan no Implosion. Yap. Aku lebih suka itu. Kenapa? Fluffy punya banyak banget yang bisa membalas tukar damage. Aku nggak bilang dia akan lifesteal tinggi, tapi tukar damage. Sedangkan kalau misal Dreams udah masuk implosionnya
gak berhasil terkena Purify, gak ada jalan untuk pulang untuk Lebih sustain lah ya buat Fluffy ya. Dia punya lifesteal, dia punya execution strike-nya juga. Ada damage, Ada ternyata damage. masih worth it. Oke, dan nantinya Implosion akan bisa jadi follow up lagi untuk sisi tambahan ya dari Yes. arah belakang tentu saja. Tapi kita akan melihat dari RRQ akhirnya mereka akan melakukan defense setelah tersisa juga satu base turret di arah tengah. Perbedaan antara kedua belah jungler ini menginjak ke angka 7.000. Bang, ini GPM-nya berapa nanti ya dari Anavel ya, well farm banget walaupun memang tadi udah yang tumbang satu kali shutdown, tapi diversion, sneaky picky King. Oke, Akan jadi King. target kah? Tapi King lupa kalau dia Wall punya charge? Brass dan Wall Charge dia tidak mendapatkan Brass dan juga Kelaku. Lihat Tekashi, Brassnya aku tidak dapat sana karena ada Curtain Curl. Mundur ke arah belakang, Brass gak boleh, dia harus tumbang. Kalau dia tumbang bahaya. Ini bisa menjadi bencana karena para pasukan dari tim RRQ Akira. Lihat, mereka dengan Tempest of Blade satu-satunya pilihan utama dari Anavel harus mundur ke arah belakang. Anavel gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi ada Anavel di dalam situ, itu bahaya banget. Kenapa? Brans, Fluffy, Anavel, bayangkan. Iya. Bisa one strike push di arah mid. Mereka cuma kehilangan Gusta, tapi mereka nggak kehilangan King, Louis, dan juga Tekashi. Yap, dan ini lagi-lagi ada di Seigen kuncinya. Netherrealm yang membuyarkan kalkulasi. Dan juga Purify yang memang akhirnya bisa membuat dari RRQ Akira punya kesempatan melakukan fight back setelah inisiasi yang dilakukan pula oleh EVOS Glory. Tapi dengan hilangnya Brans dan juga Fluffy, ini apakah akan ditunggu menuju ke arah Lord yang akan langsung di set up oleh pemain-pemain dari EVOS Glory? Karena kayaknya yang bisa megangin ke arah Lord ini bakal cuma ada Fluffy doang di depan. Tapi Dreams sepertinya paham. positioningnya udah mulai ketahuan. Soccer Tamernya bisa pas gitu memang ya, kalau hero andalan tuh sulit ya. Pegangan ya, Pegangan dia hafal banget timingnya setiap detiknya. unsur hero Tigreal ya tentu saja. Tapi sepertinya untuk Lordnya ini udah mulai diintip-intip nih sama King. Menginjak ke menit 21, jangan lupakan ini adalah Lord yang evolve dan ini adalah game dengan durasi terpanjang sama group stage hari ini ya. Iya, cukup panjang untuk kali ini. Memasuki 21 menit. Kita bakal lihat di mana RRQ Akira dia nggak bisa juga mainin Dancing Lord. Dan jujur kalau ngomongin di saat Dancing Lord ini dimenangin oleh EVOS Glory. Dia punya Cloudgun masalah di sana. Yap, Gak harus berdekatan, tapi gimana cipratan air matangnya itu berhasil menuju ke arah King. splash damage-nya ya. Tapi kalau ngelihat dari EVOS Glory, selama perjalanan mereka sampai ada di MSC ini berat banget sih Bang Oji. Kalau aku lihatnya kayak menangnya juga menang yang bener-bener hard banget gitu loh. Dan terlihat di game kali ini dengan 20 Beda ya? menit, iya cukup sulit gitu loh untuk mereka. Cukup sulit untuk mereka dan ya itu aku harap ini mungkin pemanasan buat Anavel dan kawan-kawan masih belum panas mesinnya. Seperti biasa, tapi mungkin di game kedua mereka udah mulai tahu celah yang apa yang mereka bisa dapetin dari RRQ Akira. Kemungkinan. Sedangkan RRQ Akira benar-benar tancap gas dari awal. Fluffy, lihat di depan sana, Curtain Cross sudah keluarin tandanya, Brans gak akan menjadi kunci lagi. Dan ini akan menjadi bebas untuk Brans bisa masuk ke belakang. Oke. Inilah kuncinya Brans untuk bisa masuk ke arah belakang, Ul. Yap. Dan berarti yang perlu dihindari dari Brans adalah Louis-nya berarti ya. Yes. Untuk Wall wall charge. charge-nya yang cukup mengerikan dari tadi. Bahkan serangan kejut dengan flickernya juga ini berkali-kali membuat dari EVOS Glory mereka kaget. Dan akhirnya kali ini kita akan melihat di menit ke-22 goldnya pun imbang, killnya pun imbang. Purple Ini- Buff tapi ini- tolong dia harus ambil dulu sih. Ini Kasusnya takut kayak tadi. yang beda cuma di turretnya aja sih. Ini jadi Purple Buff harus menjadi bensin utama buat Anavel ya. Diperlukan sekali. Tapi memang RRQ Akira sekarang yang menjadi pembeda adalah mereka lumayan ke distract. Lane jauhnya ini produksi Super Wave Minion dilakukan oleh EVOS Glory. 2 biji loh lane jauhnya. Terus-terusan. Iya. Atas bawah ya kan. Ini lane-lane yang nggak bisa mereka gapai dan sedangkan mereka fokus ke arah Tekashi. Lihat Brans di depan sana, Curtain Curse telah keluar, informasi yang telah didapatkan dan RRQ Akira sekalipun dia nggak bisa instan terhadap Lord. Oke. Beda kasusnya kalau misalnya di situ ada Lunox, di situ ada Moskov. Pertukaran tadi 2 orang di atas itu mereka bisa dapetin Lord. Yap, tapi rame banget nih Brans sama Anavel di atas berdua. Oke, tapi lihat dengan respon yang dilakukan oleh seorang Gusta. Dapat sama platform defensif pun ke arah belakang dan Louis akhirnya sadar kalau dia bisa memberikan pressure dan blast itu from Brans dengan adanya Winter Crown. Berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan serigala berbulu domba. Ya, dan juga tadi makanya Brans pede untuk bisa buka
Blazing duetnya karena Vengeance-nya tadi udah ke-trigger ya. Iya, betul sekali. Jadi dia cukup langsung bisa membuka Blazing duetnya dengan Winter Crown yang sekarang efeknya dia udah tetap bisa melakukan ultimate ya, nggak cancel. Dan ini akan momentum. Tapi Fluffy di depan sana, Winter Crown berhasil menyelamatkan dirinya dan belum ada vision yang dibuka untuk dirinya karena masih ditahan dengan ada penalty zone. Akhirnya para pasukan dari tim Arki akhirnya mencoba untuk menabrak balik ke belakang. Anapel is coming, Gusta Lagusta. Soplet masih didapatkan double kill. For triple kill, kita harus berterima kasih kepada seorang Klauku dengan damage plus yang diberikan. Dan Brans mencoba mencari Tekashi. Personal sekali nampaknya Tekashi ke arah seorang Brans dan Brans ingin membalas. Saya lihat adanya Vengeance, Tekashi hanya bisa nganggung-nganggung saja membuat para pasukan dari tim EVOS Glory bisa memakan dirinya. Tapi Tekashi bermain dengan sangat baik. Lihat banyak time yang dilakukan. Distraction yang sangat baik. Cuma sayangnya dia nggak punya high ground defender. Iya, ini berat banget. Apalagi tersisa 3 pemain saja dari RRQ Akira. Dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk di arah top lane. Wall just for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ Akira tertangkap dua playernya dan bahkan hilang dengan blast dan from Brad. Base-nya terbuka sangat besar. Dan bahkan di EVOS Glory berhasil memantapkan dirinya di game yang pertama. Untuk kali ini cukup panjang tapi pasti. Oke, dan ternyata EVOS Glory